peran yang ketiga dari Asma binti Abu Bakar dalam masa ketika dia menjadi seorang ibu. Momen yang luar biasa adalah ketika Allah takdirkan Asma yang waktu itu berumur sudah 100 tahun lebih, ya, dan Abdullah bin Zubair putranya itu, ya, itu sudah berusia 80 tahun. Usia 80 tahun dia menjadi seorang khalifah dan dia berperang melawan tentaranya Daulah Bani Umayyah itu, ya. Yang menariknya apa? Yang menariknya adalah ketika Asma binti Abu Bakar yang waktu itu seorang wanita tua, matanya sudah rabun, ya, sudah hampir buta, tentu saja sudah sangat lemah secara fisik, ya, usia 100 tahun lebih, ya, ada yang menyebutkan 110 atau 107 usianya, gitu. Tapi jangan dibilang semangatnya, yang ditanya lagi semangatnya Asma, ya, udah kebayang bagaimana seorang Asma ini, ya, luar biasa, ya, masa mudanya aja udah naik bukit sur, ya, untuk ngantar makanan, ya, yang mendidik anak-anaknya dengan seperti itu. Dan nanti Al-Hajjaj, ya, panglima Daulah Bani Umayyah yang memerangi Abdullah bin Zubair, yang dikenal dengan sebutan Fir'aun ya abad ini, ya, saking sadisnya dia terhadap umat Islam dan para ulama secara khusus, ya, mungkin nanti bahasannya tersendiri lah, ya. Tapi kita akan lihat bagaimana momen ini menarik, bagaimana seorang Abdullah bin Zubair berhadapan dengan seorang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, seorang panglima besar dari Daulah Bani Umayyah yang mengepung kota Makkah yang waktu itu yang dipegang oleh di bawah pemerintahannya Abdullah bin Zubair, itu dikepung dan dihujani oleh hujan manzanik, pelontar batu, sampai Masjidil Haram mengalami banyak kerusakan waktu itu. Dan singkat cerita, Abdullah bin Zubair mulai agak ragu menghadapi pertempuran itu, gitu. Kenapa? Karena musuh yang luar biasa dan banyak orang yang melarikan diri, tentaranya yang mundur melihat kekuatan pasukan dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Karena orang udah kenal rekornya, udah dikenal dia, orang yang sadis dia, orang yang nggak kenal ampun itu ibaratnya. Akhirnya apa? Akhirnya ketemulah sebuah episode dialog antara Asma binti Abu Bakar dengan Abdullah bin Zubair ini. Ini yang tadi kita maksud dengan peran ibu. Sebagai seorang ibu, Asma binti Abu Bakar dalam usia yang sudah sangat renta, sepuh itu, dia mampu memberikan support yang luar biasa, semangat yang luar biasa, semangat jihad loh ini, semangat jihad. Yang kalimat yang paling dikenal kalimatnya, wahai anakku, sesungguhnya, ya, ketika dia lihat Abdullah bin Zubair itu dipeluk pakai baju besi, kok banyak amat gitu, baju besi terasa oleh karena penglihatannya sudah agak berkurang kan, dia raba-raba baju anak, oh kenapa kau seperti ini, ya karena musuh sedemikian banyak dan seterusnya. Karena kata-kata Asma binti Abu Bakar, wahai anakku, sesungguhnya kambing yang sudah mati itu, dia tidak merasakan apa-apa ketika dia dikuliti, gitu. Itu pesannya luar biasa, pesan jangan takut mati, gitu. Jangan takut mati, gak usah pakai baju besi, udah lepas aja, kira-kira mungkin begitu maknanya, ya. Atau mungkin semangat untuk jangan takut bertempur, itu jihad, kita jihad lawan Hajjaj, gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, kemudian Asma juga setelah memberikan support pada Abdullah supaya jangan menyerah, lawan aja dia, bentuk kezoliman harus diruntuhkan, harus dilawan bentuk kezoliman itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia semangat lagi. Dan nggak cuma itu, Asma binti Abu Bakar kemudian menemui siapa? Menemui Hajjaj. Dia datang ke Hajjaj dan dia tuding, mana Hajjaj? Ya karena dia memang sudah nggak ngelihat kan. Dan Hajjaj, sejelek-jeleknya Hajjaj, dia masih menghormatilah seorang Asma binti Abu Bakar. Dia masih hormati, wahai ibunda, bla bla bla, bercerita, seolah-olah dia mau berlaku lembut, berlaku sopan gitu. Kata Asma, nggak perlu kamu berlaku sopan terhadapku, karena aku tahu persis bagaimana track record kamu terhadap para ulama, karena sudah banyak membunuh para ulama dia, gitu. Dan dia langsung menakut-nakuti Hajjaj dengan kalimat-kalimat yang, engkau
pembunuh, engkau pendusta, Allah akan azab engkau dan seterusnya, engkau akan diseret ke neraka dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang seperti itu yang keluar dari Asma untuk menakut-nakuti Hajjaj gitu. Akhirnya ya Hajjaj nggak peduli, tapi tetap diperlakukan baik Asma binti Abu Bakar. Ya. Singkat cerita kemudian kita tahu Hajjaj tetap menyerang Ka'bah, diserang, dilempari batu, dan Abdullah bin Zubair juga kemudian syahid. Ka'bah banyak mengalami kerusakan. Kemudian momen terakhir adalah ketika Abdullah bin Zubair disalib di tiang pancang oleh Hajjaj, dan Asma ada di bawah itu dan melihat, diantarkan oleh orang-orang untuk melihat putranya. Inilah, dan kemudian dia mengutuk dan mendoakan Hajjaj dengan doa-doa laknat yang nanti akan terbukti bagaimana Hajjaj memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian yang mungkin saja agak terlewat oleh kita. Tapi intinya mungkin akan kita lihat lagi dalam beberapa referensi yang baik, sehingga kita bisa menangkap bagaimana seorang Asma binti Abi Bakar itu memerankan dirinya dengan peranan-peranan yang optimal. Ya, dia sebagai seorang remaja, gadis remaja, sebagai seorang mujahidah, anggota keluarga, ya, dia perhatikan dengan baik. Dia support Abu Bakar, ayahnya, ya kan, dengan segala bentuk pengorbanannya, harta nyawanya dia korbankan untuk dia lakukan untuk membantu dakwah ini. Yang kedua, ketika dia berperan sebagai seorang istri, dia juga support suaminya, ya. Dia support suaminya. Ketika dia sebagai seorang anak, dia support ayahnya, keluarganya. Ketika dia sebagai istri, dia support suaminya dengan cara yang proporsional tentu saja. Dan ketika dia sebagai seorang ibu, dia support anaknya dengan cara yang luar biasa. Ini peran yang dilakukan oleh Asma dengan cara yang mungkin nilai sempurna semua, nilai 10 semua, nilai baik semua. Dan itu adalah pelajaran luar biasa buat kita, bukan saja bagi seorang wanita, tapi juga bagi kita, para anak lelaki, para suami, juga para bapak, dengan peran-peran yang bagaimana Asma mengajarkan kepada kita peran-peran itu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.